Selamat siang Pak, perkenalkan saya Hasra Sitanggang dengan NIM 11S25048. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat mengenai variabel dan tipe data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan. Yang pertama yaitu konversi waktu, di mana include StudioH ini digunakan untuk memanggil library-nya yang menyediakan fungsi input dan output-nya itu. Lalu di sini ada fungsi int main, di mana ini merupakan fungsi utama tempat programnya akan dijalankan. Lalu ada integer, detik, jam, menit, dan sisa detik. Ini digunakan untuk menampilkan teksnya agar penggunanya itu bisa memasukkan jumlah detiknya. Lalu ada printf, masukkan jumlah detik untuk menampilkan teks agar pengguna boleh memasukkan jumlah detiknya. Lalu ada scanf-nya untuk membaca input bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya ke variabel detik. Lalu kita masukkanlah rumus jam sama dengan detik per 3600 untuk menghitung jumlah jam dari total detik. Satu jam itu sama dengan 3600 detik. Lalu ada sisa detik sama dengan detik persen 3600 persen di sini untuk menghitung sisa detiknya setelah dikonversi ke jam. Lalu ada menit sama dengan sisa detik per 60 untuk menghitung jumlah menit dari sisa detiknya. Satu menit itu 60 detik. Lalu kita printf dia, di mana dia di sini untuk eh, menampilkan hasil konversi jam, menit, dan detiknya itu ke layar. Persen D ini untuk menampilkan integernya, lalu dia di slash n agar dia bisa muncul. Lalu ada return null-nya ini untuk mengakhiri programnya dan menandakan bahwa programnya itu berjalan dengan normal. Yang kedua ada luas dan keliling lingkaran. Nah, di sini ada fungsi pagar define P3,14 di mana itu untuk mendefinisikan konstanta pi-nya dengan nilai 3,14 agar boleh digunakan berulang kali di dalam programnya. Lalu ada fungsi integer main-nya untuk memulai program. Lalu ada float, r, luas, dan keliling. Dia untuk mendefinisikan variabel bertipe floating point. R-nya itu untuk jari-jari lingkaran, luas untuk menyimpan hasil perhitungan luas, sama kelilingnya itu untuk menyimpan hasil perhitungan kelilingnya. Lalu kita print F-nya untuk memunculkan eh, agar kita boleh memasukkan nilai dari jari-jari yang akan kita hitung luas dan kelilingnya. Lalu ada di sini scanf-nya untuk membaca input bilangan desimal dari pengguna dan menyimpannya ke si variabel R-nya. Lalu kita masukkanlah luasnya itu sama dengan pi dikali R kuadrat atau sama dengan pi kali R kali R. Lalu kelilingnya 2 dikali pi dikali R. Lalu kita printf kan luas lingkaran dan keliling lingkarannya untuk menampilkan hasil luas dan hasil keliling lingkaran dengan dua angka di belakang koma. Lalu ada return nol-nya untuk mengakhiri program dan menandakan bahwa programnya itu berjalan dengan baik. Karena kita bikin 7. Lalu fungsi yang ketiga, menghitung nilai akhir mahasiswa. Include-nya untuk memanggil library studio hanya itu. Lalu integer main-nya untuk tempat programnya mulai dijalankan. Lalu di sini ada fungsi float, UTS, UAS, tugas dan nilai akhirnya untuk mendefinisikan variabel bertipe floating point. UTS-nya untuk menyimpan nilai UTS, UAS menyimpan nilai UAS, tugas menyimpan nilai tugas, dan nilai akhirnya untuk menyimpan hasil perhitungan dari nilai akhirnya. Lalu kita masukkan dia printf, masukkan nilai UTS itu untuk menampilkan pesan agar penggunanya itu memasukkan nilai UTS-nya.
Lalu ada scanf-nya ini untuk membaca input bilangan desimal dan menyimpannya ke variabel UTS. Lalu ada printf masukkan nilai UAS untuk meminta input nilai UAS dari penggunanya. Lalu kita scan F-nya untuk membaca nilai UAS dan menyimpannya ke variabel si UAS. Begitu juga dengan nilai tugas. Lalu kita masukkanlah rumus dari nilai akhirnya itu yaitu eh, 30% atau 0,30 dikali UTS-nya ditambah 40% dikali UAS atau 0,40 ditambah 30% dikali tugasnya. Lalu kita print F nilai akhirnya itu untuk menampilkan nilai akhirnya dengan dua angka di belakang koma. Lalu return nolnya untuk mengakhiri program dan menandakan bahwa programnya itu boleh berjalan dengan baik. Misalnya kita bikin di sini 80. Maka dia akan memunculkan nilai akhirnya. Lalu yang keempat, menukar dua variabel. Nah, fungsi ini lalu yang pertama di sini ada include di sini untuk memanggil library-nya untuk menyediakan fungsi input dan output-nya. Lalu ada integer main-nya tempat program akan mulai dijalankan. Ini merupakan sebuah fungsi utama. Lalu ada integer A dan B ini untuk mendefinisikan dua variabel bertipe bilangan bulat atau integer. Lalu kita print F masukkan nilai A dan masukkan nilai B itu untuk meminta penggunanya itu memasukkan nilai dari si variabel A-nya dan variabel B-nya. Lalu scanf-nya di sini untuk membaca input bilangan bulatnya itu, yaitu persen %D ini yang mendefinisikan A. Lalu di sini juga untuk mendefinisikan yang B. Lalu kita masukkan rumusnya. A-nya itu sama dengan A ditambah B, B-nya itu A dikurang B, A-nya itu sama dengan A dikurang B, di mana A ini adalah tempat untuk dari hasil penjumlahan A dan B, yang B-nya ini adalah merupakan nilai awal dari si A, lalu A sama dengan A dikurang B ini untuk mengisi variabel A dengan nilai awal B, lalu nilai kedua variabel itu bisa ditukar. Lalu di sini ada fungsi printf setelah ditukar, lalu ada printf A dan B untuk menampilkan keterangan bahwa proses penukarannya di sini sudah selesai. Dan ini akan memunculkan nilai A-nya setelah ditukar dan nilai B-nya setelah ditukar. Lalu yang kelima ada menentukan sebuah bilangan, menentukan bilangan positif, negatif, atau nol. Fungsi yang pertama ada integer main, merupakan fungsi utama untuk tempat programnya dijalankan. Lalu di sini ada integer n, di mana di sini dia untuk mendefinisikan bahwa si n itu merupakan sebuah bilangan bulat atau integer yang akan diperiksa nilainya. Lalu di sini langsung ada printf, masukkan sebuah bilangan. Dia digunakan untuk meminta penggunanya itu memasukkan sebuah bilangan. Lalu ada scanf-nya untuk membaca input si bilangan bulat dan menyimpannya ke variabel n. Ini. Nah, if n lebih besar dari 0, maka dia merupakan sebuah bilangan positif. Jika n-nya lebih kecil dari 0, maka dia merupakan bilangan negatif. Lalu dia jika selain daripada yang dua itu, maka ia merupakan bilangan 0, bernilai 0. Misalnya kita bikin di sini -9. Maka dia merupakan sebuah bilangan negatif. Kalau lebih kecil dia bilangan positif. Lalu yang kedua yaitu praktikum. Yang pertama ada variabel output.
include di sini untuk memanggil si libraries studio.h yang menyediakan fungsi input dan outputnya. Lalu di sini ada integer main, fungsi utama dan tempat programnya mulai dijalankan. Lalu di sini ada int usia sama dengan 25. Di sini dia merupakan sebuah variabel yang bertipe integer untuk menyimpan usianya. Lalu ada float tinggi sama dengan 1,1,75. Ini untuk menyimpan nilai desimal atau tinggi badan. Lalu ada char huruf A. Ini untuk menyimpan karakter tunggal, yaitu inisial. Lalu ada double di sini untuk menyimpan bilangan desimal presisi tinggi. Misalnya itu contohnya pi. Lalu ada long long integer, jarak ke bintang. Itu untuk menyimpan angka yang sangat besar, misalnya seperti jarak ke bintang dalam satuan kilometer. Lalu di sini printf untuk menampilkan nilai dari integer, float karakter, double, dan juga long long integer dengan format integer itu %d, float itu %f, lalu ada char itu %c, double itu LF, dan long long in itu LLD. Lalu return null itu untuk mengakhiri program dan menandakan programnya berjalan dengan normal. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Lalu yang kedua itu ada input pengguna. Include-nya untuk memanggil library-nya untuk menyediakan fungsi input dan output-nya. Integer main-nya di situ untuk merupakan fungsi utama tempat programnya dijalankan. Yang pertama di sini ada char nama kurung siku 100. Ini merupakan tipe array of char untuk menyimpan nama lengkap pengguna. Maksimalnya itu ada 100 karakter. Lalu ada integer usia untuk menyimpan usia pengguna dengan tipe bilangan bulat. Lalu di sini ada float tinggi untuk menyimpan tinggi badan dari si pengguna yang memungkinkan bilangannya berkoma atau desimal. Lalu di sini ada char huruf untuk menyimpan satu karakter yaitu inisial dari nama kita. Lalu di sini ada fungsi printf, masukkan nama, usia, tinggi badan, dan inisial. Di mana itu menampilkan pesan agar si penggunanya itu bisa memasukkan nama lengkap, usia, tinggi badan, dan inisial nama. Di sini ada fungsi size of atau dalam kurung nama eh, dan fgets-nya yang ini satu baris ini digunakan untuk membaca stringnya dengan spasi dari input pengguna dan menyimpannya ke variabel nama. Lalu ada fungsi printf data pengguna itu untuk menampilkan judul sectionnya itu data pengguna. Lalu ada printf nama lengkap, usia, tinggi, dan inisial. Ini menampilkan nama lengkap penggunanya. %s itu untuk string. Lalu ada menampilkan usia penggunanya, %d integer. Lalu untuk menampilkan tinggi dia itu dengan dua angka di belakang koma, yaitu %.2f/n. Lalu yang terakhir ada inisial menggunakan %c untuk menampilkan sebuah karakter. Lalu dia akan diakhiri dengan return null, di mana itu akan menandakan bahwa programnya itu bisa berjalan dengan normal. Nama lengkap, usia, nah dia akan menghasilkan seperti ini.
Dia akan meminta kita untuk memasukkan nama, usia, tinggi, dan inisial, lalu dia akan mengeluarkan sebuah hasil yang ini. Lalu yang ketiga ada operasi aritmatika. I seperti biasa, include-nya di sini untuk memanggil library-nya. Integer main-nya merupakan fungsi utama program dijalankan. Lalu di sini ada integer A, B, dan C, di mana ini merupakan untuk mendefinisikan tiga buah variabel, yaitu A, B, dan C, yang bertipe bilangan bulat atau integer. Lalu ada integer sum, difference, product, quotient, modulus. Itu untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatikanya. Sumnya untuk penjumlahan, difference untuk pengurangan, produk perkalian, quotient untuk pembagian, dan modulus itu untuk sisa pembagian. Lalu ada float average untuk menyimpan hasil rata-ratanya itu dalam bentuk bilangan desimal. Printf masukkan tiga angka ini untuk meminta penggunanya memasukkan tiga angka bebas. Lalu ada scanf-nya untuk membaca tiga bilangan bulat dan menyimpannya itu ke variabel A, B, dan C. Lalu ada rumus sum A plus B untuk menghitung penjumlahan, difference A dikurang B, pengurangan, produk A dikali B, perkalian, quotient A per B atau pembagian. Lalu ada modulus A persen B untuk menghitung sisa pembagian dari si A dan B. Lalu kita masukkanlah fungsi average, rata-rata yang akan kita cari yaitu A ditambah B ditambah C dibagi 3, karena ada 3 variabel. Lalu untuk menampilkan hasil operasinya itu kita gunakan fungsi printf, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, modulus, dan rata-rata. Seperti ini. Lalu ada return null-nya itu untuk menandakan bahwa kodenya itu berhasil dan telah selesai. Misalnya kita masukkan tiga angkanya itu 7, 8, 9. Penjumlahannya nanti 7 ditambah 8 itu 15, pengurangan 7 dikurang 8 itu minus 1, perkaliannya 5, 6, pembagiannya 0, modulusnya 7, dan rata-ratanya itu 7, 8, 9. Lalu yang terakhir ada kelulusan. Include-nya untuk memanggil library-nya, integer main-nya untuk tempat programnya bisa dijalankan. Lalu di sini ada dia, integer matematika, fisika, dan kimia. Ini merupakan variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai ujian dari masing-masing mata pelajarannya. Lalu ada float average, bertipe floating point untuk menyimpan hasil rata-ratanya itu dengan angka desimal. Lalu kita akan printf dia, di mana dia akan meminta input dari penggunanya, menampilkan pesan agar si penggunanya itu bisa memasukkan nilai matematika, fisika, dan kimianya. Lalu scanf-nya itu untuk membaca input nilai matematika, fisika, dan kimianya dari si pengguna. Lalu ada untuk menghitung rata-ratanya itu average matematika plus kimia plus fisika dibagi 3 karena ada 3 mata pelajaran untuk menghitung rata-rata nilai ketiga mata pelajarannya. Pembagiannya menggunakan 3.0 agar hasilnya bisa berupa bilangan desimal. Lalu untuk pengambilan keputusannya itu kita gunakan printf nilai rata-ratanya persen dot 2 f slash n. Dia di sini untuk menampilkan hasil rata-ratanya itu dengan dua angka di belakang koma. Lalu ada di sini fungsi if average lebih besar atau sama dengan 60 di sini dia untuk apakah nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 60. Jika iya, maka ia akan menampilkan Anda lulus. Namun jika rata-ratanya kurang dari 60, maka menampilkan Anda tidak lulus. Lalu akan ada return null untuk mengakhiri program dan menandakan bahwa programnya itu bisa berjalan dengan normal dan berhasil.
Saya kita masukkan ke sini itu 80, 85, 90. Maka dia akan menghitung nilai rata-ratanya. Jika dia lebih besar dari 60, maka dia akan lulus. Di sini ada nilai rata-ratanya 85, maka dia dinyatakan lulus. Sekian penjelasan praktikum pemrograman prosedural week yang kedua, Pak. Terima kasih.